Oke. Ya sebenarnya nomor satu, banyak hal dari cerita film itu yang memang lebih menarik atau lebih dramatis dan juga lebih kuat emosinya kalau dia menggambarkan sebuah situasi yang bukannya terbatas tapi khusus gitu ya. Kayak misalnya kalau dulu tuh menariknya film Ada Apa Dengan Cinta tuh karena anak-anak remaja nggak punya handphone. Jadi kalau seumpama cinta kemana, kenapa nggak kita WhatsApp aja, kita tanya, lo di mana gitu. Kalau zaman dulu itu ada antisipasi, ada misteri, ada pertanyaan-pertanyaan dalam pertemanan tuh yang nggak gampang solusinya hanya dengan ditelepon langsung atau di WhatsApp langsung gitu. Dan ya kalau nonton Ingat Ada Apa Dengan Cinta itu kan bagian ya, kayak geng cinta nggak ngerti cinta lagi ada di mana atau bagaimana cara cinta mencari Rangga gitu. Itu ada hal-hal yang sangat otentik secara emosi di dalam filmnya. Dan itu kita putuskan ingin kita pertahankan. Yang kedua, periode itu adalah periode yang menarik banget. Karena Indonesia tuh juga baru berubah gitu. Jadi kayak suasananya tuh suasana tension dan ketegangannya juga ada gitu. Dan itu hal penting atau yang kalau sebagai pencerita gitu kami merasa itu sangat menarik gitu ya untuk digambarkan lagi dengan warna yang sekarang, kira-kira gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika transfer itu ke teman-teman yang berasal dari Gen Z? Mereka sebenarnya sangat into Y2K. Sekarang ini. Secara fashion tuh mereka tahun 2000-an itu justru kalau lihat gaya berpakaian anak-anak sekarang itu banyak banget yang back to Y2K. Kalau tanya musik juga, mereka mendengarkan juga musik-musik 90-an, awal 2000-an. Mereka masih dengerin lagu-lagu lama Sheila on 7, Melly Antok, kemudian juga Dewa gitu. Jadi, artinya mereka cukup relevan ya dengan setting 2000-an itu? Cukup relevan. Komposisi drama sama musikalnya sendiri seperti apa sih? Apakah musikal hanya menjadi pelengkap dari dramanya atau memang balance antara drama dan musikal? Jadi ini memang mungkin kalau mau ditekankan ini sebenarnya tetap adalah sebuah drama remaja. It's masih teen flick gitu. Cuma memang musik yang dulu pun menjadi bagian yang sangat kental. Jadi dulu itu sebenarnya juga udah sangat kental ya. OST-nya itu melekat erat di filmnya. Dia tidak menjadi pelengkap, tapi yang unik itu sebenarnya kalau dulu di tahun 2001-2002 kita bekerja untuk Ada Apa Dengan Cinta, Melly dan Anto itu memang menciptakan musiknya berdasarkan skenario. Jadi kalau teman-teman media masih mendengarkan lagunya, banyak sekali yang liriknya itu datang dengan kata-kata orang pertama. Aku ingin mencintai misalnya, atau aku bahagia gitu. Itu sudah menjadi sebuah dialog gitu, sudah menjadi bagian dari. Nah ini yang kemudian akan menjadi penekanan di dalam film ini ketika ada momen-momen yang kami anggap akan menjadi lebih ekspresif, itu akan kita elevate dengan musik gitu. Jadi tapi penekanannya dia tetap drama remaja. Kalau terkait pemilihan castnya sendiri, terutama untuk Rangga Cinta gitu yang udah punya fans dari dulunya, mungkin struggle seperti apa sih untuk dan prosesnya berapa lama? Ya kalau proses tadi saya udah katakan sekitar mungkin sedikit lebih dari 6 bulan. Tapi gini, sebenarnya kan tadi tuh ada istilah ensemble. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa sesederhana kita udah nemuin nih Rangga ideal, cinta ideal, tapi sebenarnya komposisi itu selalu harus kita cari berdasarkan bagaimana kami menemukan yang lain atau sebaliknya. Jadi ini memang sebuah film yang kalau dilihat dari komposisinya tuh selalu ada kayak harus keseimbangan komposisi chemistry-nya dan juga mungkin usia dan fisiknya gitu. Walaupun sebenarnya waktu dulu pun antara Cinta dan Carmen itu sebenarnya usianya tidak sama-sama amat, tapi mereka secara fisik tuh dan secara pemikiran, wawasan, kerasa gitu itu bisa sama. Cukup menantang yang pasti karena Rangga itu seperti saya tadi katakan, dia itu agak outsider gitu ya di lingkungannya. Jadi bagaimana kita menemukan tuh persona seorang outsider gitu yang kemudian bisa sangat menarik dan menggelitik gitu. Itu memang membutuhkan banyak pertimbangan dan perasaan aja gitu kita mengambil keputusannya. Dari semua pemain yang mana yang paling susah nih? Ditemukan. Cinta.
Cinta panjang. Karena ya itu tadi maksudnya cinta harus berinteraksi dengan geng cintanya. Cinta harus berinteraksi terutama tentunya dengan Rangga. Lalu dia juga punya special relationship dengan Alia. Jadi itu memang membutuhkan kelengkapan gitu ya untuk semuanya. Jadi kita memang cukup panjang gitu mencari cinta. Tapi ya again ketika kita misalnya sudah menemukan yang lain tapi kemudian cintanya secara ensemble belum tepat, walaupun dia sebenarnya multi talented juga udah talentnya banyak, kita tetap harus mengconsider lagi jadinya gitu semuanya. Sampai hari jatuh ke Lea seperti apa? Jadi kita sebenarnya memang bertemu Lea itu towards udah di ujung-ujung kita pencarian gitu ya. Kita udah kayak tahulah bahwa siapa yang akan menjadi Rangga, siapa yang akan menjadi Maura dan lain sebagainya, tim yang lain ini. Tetapi kita juga harus tahu ketika kita dapet cinta bisa jadi yang lain belum tentu cocok gitu. Nah, tapi waktu Lea kita dapatkan pertama itu videonya dia nyanyi lagu Bimbang gitu. Dia membawakan lagu Bimbang dan secara emosi, secara pendekatan itu sudah langsung kita rasakan bahwa dia sepertinya paham betul cinta itu siapa dan bagaimana. Dan ternyata setelah ketemu dia bilang dia dari SD sudah nonton ada dari umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun dan di mobilnya itu orang tuanya juga bilang di mobilnya itu ya OST Ada Apa Dengan Cinta itu dia hafal, dia nyanyikan di dalam mobil perjalanan ke sekolah sejak SD. Jadi dia sudah punya kecintaan tersendiri terhadap atau mungkin rasa untuk cerita ini. Kalau dengan Rangga sendiri seperti apa, Pak? Rangga sebenarnya sangat unik karena itu tadi kayak Riri bilang di awal itu kita mencari yang benar-benar bukan sekedar ganteng gitu kan ya, karena dia memang adalah outsider gitu. Dan ketika kita menemukan Elle, ini menemukannya juga unik dan dia berada di luar Jakarta, tapi sebenarnya terus terang yang pertama kali punya feeling kuat sekali itu Nico gitu. Jadi Nico bilang, Mbak ini kayaknya dia nih Mbak gitu. Datengin Mbak gitu. Walaupun jauh, terbangin Mbak, terbangin gitu. Boleh tahu dari mana? Dia kuliah di Makassar. Jadi dia sebenarnya bukan orang dari dunia entertainment, dia adalah pelajar gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan dia, itu tadi kayak tadi Rini bilang, feeling bahwa dia pertama dia tentunya berbakat gitu, nyanyinya juga suaranya juga bagus, Cakep. dan cakep of course. Dan ya Nico bilang I can feel it, dia bilang ini dia. Karena sebenarnya kan kita juga sedang tidak mencari Nicholas Saputra lookalike, kita sedang mencari Rangga gitu. Jadi ya Nico bilang itu aura Rangga terasa sekali. Hanya dalam cara dia mengucapkan dialog gitu ketika kita mulai bicara itu juga terasa. Selama proses mendalami peran dari semua pemain, khususnya geng cinta, apakah dari Mas Edi dan Mbak Mira sendiri mempertemukan mereka yang baru ini dengan yang sebelumnya mungkin dengan Dian Sastro atau Tuti Kamal, ada nggak pertemuan dari mereka untuk proses mendalami peran sendiri? Sebenarnya di dalam proses workshop acting dan lain sebagainya, kita justru sebenarnya mencoba untuk sebaiknya tidak dipertemukan dulu gitu, karena supaya mereka itu tadi bisa menemukan sendiri. Mereka sebenarnya udah kepengen banget sih gitu, kayak kita bisa nggak ketemu, tapi kita pikir nanti akan ada waktunya. Kita ingin mereka punya interpretasinya sendiri karena memang sudah kenal dengan orang-orang yang terkenal ini dari filmnya. Tapi sebelum syuting dimulai, akhirnya kami perkenalkan gitu. Kebanyakan sih masih lewat video call, jadi udah saling kenalan lewat video call. Sama Titi Kamal tuh kalau nggak salah pakai voice call. Sampai Mamet pun udah ketemu sama Dennis gitu lewat video call. Dalam waktu dekat mereka akan bertemu dengan ujinya. Tapi support mereka luar biasa sekali. Mbak Mira, saya penasaran. Kompetisi mirip-miripan Nico tuh. Oh ya. Sempat tergelitik untuk pakai kayak gitu nggak sih? Gitu dong, bisa nyanyi nggak dia Jack?
Enggak sih, ya itu karena kita nggak mencari Nicholas Saputra lookalike, kita mencari Rangga gitu. Dan yang harus dirasain itu tadi ya, siapa Rangga? Rangga adalah outsider, Rangga adalah penyendiri, Rangga adalah loner, Rangga adalah anak yang dingin, tidak biasa bergaul, bukan anak-anak gaul. Dan itu yang kita rasakan dari El. Dan juga waktu itu dari Nico dulu, waktu kita pertama kali berjumpa dengan Nicholas Saputra untuk pertama kalinya di usia yang masih 16 tahun gitu. Mbak Mira, saya penasaran, tadi kan Nico udah bilang bahwa saya pengen tahu waktu itu memang Mbak Mira yang approach atau memang dia yang menawarkan diri untuk akhirnya jadi bergabung di sini? Saya yang menelpon dia sih, dia udah tahu kita mau bikin. Waktu saya sampaikan dia sangat excited gitu, dan saya tentunya juga bicara dengan pemain-pemain yang lain gitu. Terus saya telepon Nico gitu, Nick kayaknya I really need you here gitu untuk bisa membantu kami, karena kami sama Nico itu kan kerja udah 24 tahun ya, bekerja bersama, begitu banyak film, begitu banyak bahkan film pendek, dokumenter, kita udah banyak sekali dan sudah kenal baik dengan cara kerja masing-masing gitu. Nico juga sudah produce film dokumenter Semesta gitu. Dia juga produce film pendek. Jadi dia juga produce panggung. Kami merasa bahwa dari 2 tim original behind the scene ini kayak butuh satu lagi yang juga lebih muda dari kita dan dulu benar-benar remaja ketika membawa film ini gitu. Jadi saya telepon Nico gitu, terus Nico bilang oke, saya pikirin ya Mbak, apa kira-kira yang bisa saya berikan gitu. Dan saya tentunya bilang gitu, banyak sekali yang bisa dia berikan, itu sudah pasti. Terus saya telepon seminggu kemudian, saya tanya gitu, gimana Nick? Sebenarnya dari telepon pertama juga udah iya sih Mbak gitu. Jadi dia memang excited nomor 1 karena dia juga sangat ingin ada regenerasi aktor-aktor yang baru gitu. Dan dia juga merasa, dia bilang gitu ke saya bahwa apa yang dia rasakan di Miles waktu dia remaja, ruang dan waktu yang diberikan untuk dia bisa comfortable, nyaman, dan menjadi aktor, itu dia yakin akan ada lagi buat pemain-pemain ini gitu. Dan dia ingin hadir di situ untuk menjadi teman dari kas-kas baru ini. Kenapa Nicholas gitu? Kenapa nggak Mbak Dian? Maksudnya kan sebenarnya dua itu kan apakah Dian juga diajak juga mungkin seperti ya sebenarnya kalau saya nggak mungkin lah punya banyak sekali semuanya, nanti kasihan juga ini ya apa namanya pemainnya gitu, karena ini bukan kayak sebuah kayak sebuah ensemble production team bersama ensemble baru gitu. Ya sebenarnya kebetulan karena kami dengan Nico ya dekat. Maksudnya secara jarak rumah tuh juga nggak jauh. Secara nongkrong itu juga sering, dan kita memang kesempatan sering. interaksinya banyak ya. Dari waktu ke waktu. Dia tetap main di film pendek yang kami bikin misalnya. Dia ikut menjadi banyak peran-peran yang lain. Jadi interaksi. Saya pikir bekerja bersama itu butuh itu. Nah mungkin juga hanya karena pernah main saja gitu. Kira-kira itu sih. Ya kan nggak, maksudnya kalau terus mau diajak semua kan berarti harus semuanya juga. Tapi semuanya sangat mendukung. Yeah. Itu benar-benar buat kita, mereka ternyata baik Dian, Adinia Wirasti, Sisi, itu semua merasa bahwa yes, I think this is the right time untuk bisa menghadirkan generasi baru ini. Mudah-mudahan mereka bisa kayak mereka. Terima kasih.